Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah, tulabi rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu mengenai hijrah Nabi SAW ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai di kisah ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengajaknya atau memberitahukannya tentang hijrah ini. Di sana Rasulullah merencanakan kapan waktu yang paling tepat untuk keluar dari kota Mekkah dengan Abu Bakar As-Siddiq tentunya. Bahkan Rasulullah ketika datang ke rumah Abu Bakar, beliau datang pada waktu yang tidak pernah beliau datang sebelumnya. Artinya, pada saat itu Rasulullah datang pada waktu siang. Siang hari bolong. Siang yang sangat panas. Tetapi Rasulullah datang menuju ke rumah Abu Bakar. Tentu Abu Bakar dengan keluarganya di sana merasa kaget dengan kedatangan Rasulullah yang tidak biasanya. Tapi Rasulullah SAW tentu menceritakan apa keinginan dan tujuan beliau datang ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak ada lain kecuali hanya mengenai bagaimana mereka hijrah. Atau Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan mereka untuk melakukan hijrah setelah kaum muslimin semua sudah berhijrah ke kota Madinah. Itulah kenapa Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar pada waktu-waktu yang tidak pernah beliau datang sebelumnya. Qala Syekh rahimahullahu taala, "Tsumma abrama ma'ahu khuttatal hijrah." Di sini Syekh menyebutkan setelah mereka melakukan rencana untuk berhijrah, merancang perjalanan mereka, wa raja'a ila baitihi yantadhiru maji'al lail. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke rumahnya, pulang untuk menunggu waktu malam. Amma kuffaru Quraisy, sedangkan orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika siang hari, faqad qadaw naharahum fil i'dadi sirran litanfidhil khuttatal marsumah allati abramuha fi darin nadwa. Mereka menghabiskan waktu siang mereka, orang-orang Quraisy ini, untuk merencanakan atau untuk melaksanakan apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk melancarkan rencana mereka untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bersiap-siap. Semua mereka, orang-orang Quraisy ini, entah itu mereka pergi ke kabilah-kabilah untuk mengambil salah seorang pemuda mereka, atau menyiapkan senjata, semua dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada lain hanya untuk menjalankan rencana yang mereka lakukan atau mereka hasilkan pada kesepakatan sebelumnya di Darun Nadwah, yaitu kesepakatan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanama fi awailil lail ba'da salatil isya. Beliau tidur lebih awal setelah salat isya. Jadi beliau tidak melakukan aktivitas lain selain beliau istirahat setelah salat isya. Beliau tidak ingin menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Maka setelah pulang dari masjid
atau setelah selesai melakukan sholat, biasanya Rasulullah SAW akan istirahat lebih cepat, lebih awal. Wa yakhruju ba'da nisfil lail ilal masjidil haram. Lalu keluar di sepertiga malam, di pertengahan malam. Keluar untuk bangun qiyamul lail. Beliau datang ke Masjidil Haram untuk salat qiyamul lail. Itu yang setiap hari dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap malam dilakukan oleh Rasulullah. Karena pada waktu-waktu tersebut, waktu di mana orang-orang telah tertidur. Waktu di mana salat untuk qiyamul lail tentunya sangat dianjurkan. Dan tentu Rasulullah melaksanakan qiyamul lail tersebut di Masjidil Haram karena memang orang-orang Quraisy sudah tertidur. Tidak akan ada yang akan mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sunnah beliau adalah untuk tidur sesegera mungkin setelah sholat Isya, ya, lalu bangun di waktu malam untuk melakukan qiyamul lail. Yusalli fihi qiyamul lail. Setelah sampai di sana, setelah sampai di Masjidil Haram, tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail. Fa amara Aliyan radhiyallahu anhu tilkal lailah. Dan pada malam itu, malam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam akan pergi berhijrah bersama Abu Bakar, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk ayyattaji'a ila ala firashihi. Untuk apa? Untuk tidur di atas ranjangnya. Diminta untuk menggantikan Rasulullah saat itu. Jadi Ali bin Abi Thalib memang saat itu serumah dengan Rasulullah, atau berdekatan rumahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diminta oleh Rasulullah untuk menggantikannya tidur di atas ranjangnya. Wa yatasajja bi burdihil hadrami al-akhdar. Dan berselimut dengan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna hijau. Jadi apa-apa yang dimiliki oleh Rasulullah diminta untuk memakainya. Apa kebiasaan Rasulullah diminta untuk dilakukannya oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan selimut yang selalu dipakai oleh Rasulullah, berselimut ketika tidur, diminta kepada Ali untuk memakainya. Tentu Rasulullah telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana rencana orang-orang Quraisy ini. Maka oleh sebab itu Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarahu annahu la yusibuhu makruh. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib tidak akan mendapatkan atau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Dijamin oleh Allah Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah menjamin seseorang, maka yakinlah orang itu tidak akan mendapatkan bahaya apapun. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Diberitahu Ali bin Abi Thalib, silahkan tidur di atas ranjang saya, pakai selimut saya. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Itu kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Maka oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib yakin terhadap perintah Rasulullah SAW. Tidak ragu untuk menjalankannya. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib. Atau para sahabat secara umum. Atau kita, sebagai seorang muslim. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka kita kerjakanlah. Bukan meninggalkan atau mengakhirkan sesuatu tersebut. Ketika kita diberikan pengetahuan tentang sunnah-sunnah yang perlu dilakukan, maka kita lakukan sebisa kita, semampu kita. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah membangkang atau tidak pernah meninggalkan perintah-perintah yang
diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, selain menjadi seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, beliau juga adalah sepupu dari Rasulullah. Tentu ketika diperintahkan oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, tidak akan pernah Ali akan mengucapkan kata tidak. Beliau dengan yakin menjalankan perintah dari Rasulullah SAW. Karena semua perintah dari Rasulullah tentu ada imbalannya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ali pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pun tidur di atas ranjangnya dan memakai selimut yang dipakai oleh Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah dijalankan sepenuhnya oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga nantinya orang-orang Quraisy bersama para pemuda-pemuda yang diambil dari setiap kabilah itu tertipu dengan apa yang dilihat mereka di dalam rumah Rasulullah SAW. Itulah kecerdasan dari Rasulullah SAW. Hadza wallahu taala a'la wa alam. Inilah akhir dari materi kita pada hijrah Nabi SAW pada bagian yang kedua. Semoga kita bisa mengambil faidah, pelajaran dari kisah yang ada di bagian yang kedua tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.